Selamat pagi pemirsa. Dugaan kasus korupsi kembali mencoreng nama besar sebuah perusahaan BUMN. Kali ini sorotannya tertuju pada CEO perusahaan tersebut. CEO berinisial A diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan. Modus yang digunakan antara lain markup anggaran proyek dan manipulasi kontrak pengadaan. Kerugian negara ini diperkirakan sekitar ratusan miliar rupiah. Korupsi di BUMN ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan milik rakyat. Sebagai pimpinan tertinggi, CEO seharusnya menjadi teladan, bukan justru terlibat dalam praktik korupsi. Proses hukum ini masih berjalan. Publik berharap penegak hukum dilakukan dengan tegas, menjadi efek jerah bagi semua pejabat BUMN. Dan itu dia salah satu korupsi yang terlibat dalam perusahaan BUMN. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Siang, Gimana tempat Bapak, Pak? Pak Direktur, ruangannya sebelah sana, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak. Saya dari KPK datang menemui Bapak. Siapanya Pak tiba-tiba saya ditangkap atas dasar dugaan apa? Bapak menjadi tersangka kasus korupsi dana BUMN. Ada buktinya nggak? Kok ini sangat saja? Kami dari KPK memiliki surat penangkapan yang jelas. Jadi mohon kerjasamanya. Selamat. Bagaimana tanggapan tentang kasus Bapak yang berkaitan dengan kasus korupsi dan bagaimana yang perusahaan yang Bapak pimpin ini? Untuk sementara perusahaan akan dipegang oleh wakil direktur saya. Tapi Pak, untuk kelanjutan cukup. Baik, terima kasih semuanya sudah datang pada rapat darurat hari ini. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. Kenapa? untuk rapat darurat ini kita ngebahas apa ya Pak ya? Oke, kalau gitu, yang dimana kita sudah mengetahui bahwa Bapak Direktur kita yaitu Pak Arfan telah tertangkap atas kasus korupsi, dugaan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian perusahaan kita. Yang dimana citra dari perusahaan kita menjadi buruk di mata masyarakat. Nah, untuk itu saya akan mengambil alih untuk kepemimpinan sementara dari perusahaan ini. Karena Pak Direktur kita yaitu Pak Arfan telah ditangkap atas kasus korupsi, di mana posisi ditinggalkannya telah kosong untuk perusahaan ini. Dan saya akan memimpin perusahaan ini sampai perusahaan ini membaik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk di rapat darurat hari ini. Baik semuanya, terima kasih yang sudah hadir pada rapat sore ini. Baik Pak, terima kasih. Baik, kita sudah berada di akhir bagian cerita yaitu kesimpulan. Jadi kasus korupsi yang melibatkan CEO sebuah BUMN bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik ketika individu yang diberi wewenang menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Dampaknya merusak lebih dari sekadar citra perusahaan. Ia mencederai semangat kolektif bangsa, melemahkan moral pegawai, dan meruntuhkan harapan rakyat terhadap institusi negara.
Namun dari kehancuran itu selalu ada ruang untuk perbaikan. Krisis ini menjadi titik balik untuk mendorong rekulturalisasi yang lebih bersih, membangun kembali sistem yang transparan, serta memperkuat pengawasan baik dari dalam maupun masyarakat. Pemimpin boleh berganti, tapi prinsip integritas dan tanggung jawab publik harus tetap dijaga. BUMN bukan milik segelintir elit, ia adalah milik rakyat. Dan setiap rupiah yang dikelola harus kembali untuk kemakmuran bersama. Baik, terima kasih semua yang sudah menonton kami dari kelompok 7, yaitu tentang kasus korupsi BUMN. Jangan lupa ya guys, di like, kalau bisa di komen. Bye-bye. Bye.